Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bab at-tatawwu ba'dal maktubah. Bab tatawwu. Tatawwu itu artinya salat sunnah rawatib. Iya. Salat sunnah. Tapi tatawwu itu biasanya untuk salat-salat sunnah yang muakkad, yang ditekankan. Ba'dal maktubah, setelah salat fardu. Di sini Syekh Albani tidak menyebutkan hadisnya. Kita akan bacakan dari kitab Sahih Bukhari-nya. Kata Imam Bukhari, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah qala akhbarana Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajadataini qabla adh-dhuhri wa sajadataini ba'da adh-dhuhri وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته. وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقال ابن أبي زناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah Jumat. Adapun maghrib, isya, maka itu beliau lakukan di rumahnya. Dan Hafsah saudariku menyampaikan kepadaku bahwa Nabi SAW sholat 2 rakaat yang ringan setelah terbitnya fajar. Dan itu saat-saat yang aku tidak masuk kepada Nabi SAW padanya. Berkata Ibnu Abi Zina dari Musa bin Uqbah dari Nafi setelah isya di keluarganya. Di sini ibu-ibu, ya, Ibnu Umar menceritakan tentang sholat rawatibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 10 rakaat. Apa aja? Itu 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah apa? Isya. Iya. Berarti ibu-ibu sekalian, ini yang didawamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, man shalla thintai asyarata raka'ah banallahu lahu baitan fil jannah.
siapa yang sholat 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di mana? Di surga. Apa aja 12 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dan dalam hadis yang lain, dari hadis Aisyah, Nabi mengatakan, man shalla qabla zuhri arba'an wa ba'dahu arba'an harramahu 'alan nar, hurrima 'alan nar, atau kama qala. Siapa yang salat 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur, maka ia diharamkan dari api neraka. Berarti untuk salat zuhur ada 3, ya. Boleh 2 sebelum zuhur dan 2 setelah zuhur. Boleh 4 sebelum zuhur dan 2 setelah apa? Zuhur. Dan boleh 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur. Lalu bagaimana tata cara melaksanakan 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur itu? Jadi ikhtilaf para ulama. Abu Hanifah mengatakan 4 rakaat itu, salamnya hanya 1 aja di akhirnya. Ini pendapat Abu Hanifah. Dalilnya mana? Asar dari Ibnu Umar. Bahwa Ibnu Umar ya melakukannya dengan seperti itu. Ya. Sementara jumhur ulama berpendapat, siapa sih jumhur? Jumhur itu maksudnya mayoritas ulama. Bahwa 4 rakaat itu dilakukan 2-2. Dilakukan apa? 2-2. Dalilnya mana? Hadis salatul laili wan nahar mathna mathna. Salat malam dan siang itu 2-2. Iya. Dan hadis ini dinyatakan oleh Imam Bukhari sebagai hadis yang sahih. Itu menunjukkan bahwa salat malam dan salat siang itu pada asalnya berapa? 2-2. Dan ini nas dari Nabi SAW. Dan tentunya nas dari Nabi lebih dikedepankan daripada perbuatan seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka dari itu yang rajih, wallahu alam, bahwa 4 ini dilakukan dengan 2. Namun boleh, nggak apa-apa, sekali-kali jangan 4 langsung, silahkan. Kata Syekh Albani demikian, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Ibnu Majah. Iya, sekali-kali saja boleh. Namun yang lebih utama, yang lebih afdol yaitu 2. Kita masuk ke bab man lam yatatawwa' ba'dal maktubah. Bab orang yang tidak salat sunnah setelah salat fardu. Tidak disebutkan di sini hadis Ibnu Abbasnya. Saya akan bacakan dari hadis dari Sahih Bukhari-nya. Haddatsana Ali ibnu Abdullah qala haddatsana Sufyan an Amr qala sami'tu Aba Sya'tha Jabiran qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thamaniyan jami'an wa sab'an jami'an. Qultu ya Aba Sya'tha adhunnu akhara adh-dhuhra wa ajjala al-'asra wa akhara al-maghrib wa ajjala al-'isha wa akhara al-maghrib. Qala ana adhunnuhu. Aku mendengar Abu Sya'tha yaitu Jabir berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW
8 secara jamak dan 7 secara jamak. Aku bertanya, wahai Abu Sya'tha, sepertinya maksudnya itu adalah Rasulullah mengakhirkan zuhur dan mempercepat asar, dan mempercepat isya dan mengakhirkan maghrib. Kata Abu Sya'tha, aku juga menyangka demikian. Katanya ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah menjamak sholat zuhur dan sholat apa? Asar, tapi tidak dalam keadaan safar. Tidak dalam keadaan apa? Namun caranya begitu, caranya dengan mengakhirkan zuhur sampai akhir waktu mendekati asar. Lalu setelah itu masuk asar, baru kemudian sholat asar. Jadi 4 berarti berapa? 8. Dan mengakhirkan maghrib mendekati waktu apa? Isya, dan mempercepat isya berarti menjadi apa? 4, 3 jadi 7 secara jamak. Ini boleh ya, seperti ini boleh. Iya. Kalau memang ada keperluan. Adapun kalau tidak ada keperluan, maka yang lebih baik masing-masing melakukannya pada waktunya yang pertama. Ya, kenapa? Karena sebaik-baik sholat itu ibu-ibu di awal waktu. Ya. Nah, di situ disebutkan bahwa Nabi tidak sholat ba'diyah. Nabi tidak sholat apa? Ba'diyah. Tapi Nabi melakukan zuhur, setelah itu asar. Demikian pula maghrib, setelah itu apa? Isya. Berarti jamak ketika tidak safar boleh tidak? Boleh. Kapan? Kalau memang ada keperluan. Bab salatil duha fis safar. Bab salat duha saat safar. Hadis 581 an Muwarriq qala qultu li ibni Umar radhiyallahu anhuma atusalli ad-duha qala la qultu fa Umar qala la qultu fa Abu Bakrin qala la qultu fa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ikhaluhu. Dari Muwarriq, ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar, iya, apakah engkau salat duha? Ibnu Umar berkata tidak. Umar bagaimana? Kata Ibnu Umar tidak. Abu Bakar tidak juga. Nabi sepertinya juga tidak. Tapi Ibnu Umar tidak berani memastikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di sini Ibnu Umar, Bu, ditanya, apakah kamu salat duha? Kata Ibnu Umar, tidak. Dan Imam Bukhari membawakannya dalam bab salat duha di waktu apa? Safar. Seakan-akan Imam Bukhari mengatakan bahwa maksudnya Ibnu Umar ini di waktu apa? Safar. Iya. Artinya Ibnu Umar mengatakan, aku tidak salat duha saat safar. Tidak pula Abu Bakar dan Umar. Lalu bagaimana dengan Nabi? Aku juga sepertinya sih enggak juga, kata Ibnu Umar. Iya. Namun ibu-ibu, ini sepengetahuan siapa? Sepengetahuan Ibnu Umar. Ternyata ada sahabiat yang mengetahui bahwa Rasulullah SAW ketika safar itu pernah sholat duha.
Ya, makanya Imam Bukhari membawakan hadis setelahnya, tidak disebutkan oleh Syekh Albani di sini. Itu hadis Ummu Hani. Ya, bahwa Ummu Hani mengatakan inna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah. Faqtasala wa shalla 8 raka'atin. Falam ara salatan qab akhaffu minha ghairu annahu yutimmu ruku'a was sujud. Ya. Abdurrahman bin Abi Laila berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha saat safar kecuali Ummu Hani. Ummu Hani berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahnya pada saat Fathu Makkah. Lalu beliau mandi dan sholat 8 rakaat. Aku belum pernah melihat sholat yang lebih ringan darinya. Namun Nabi tetap menyempurnakan ruku dan sujud. Maka dari itu ibu-ibu di sini ya, Ibnu Umar mengatakan tidak pernah sholat duha saat safar. Tapi Ummu Hani pernah melihat Rasulullah sholat duha di waktu apa? Safar. Mana yang lebih didahulukan? Ya, tentu periwayatan Ummu Hani lebih dahulukan dong. Kenapa? Ya karena kaidah mengatakan al-mutsbit muqaddam 'alan nafi. Yang menetapkan ada lebih dahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian, oleh karena itu boleh tidak sholat duha waktu safar? Jawab boleh. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah melakukannya. Kita masuk ke bab selanjutnya. Bab man lam yusalli ad-duha wa ra'ahu wasi'an. Bab orang yang tidak salat duha dan ia memandang ini perkara yang luas. Artinya kalau mau salat duha silakan, nggak salat duha pun apa? Nggak masalah. Iya. Tidak disebutkan di sini hadisnya, namun saya akan bawakan dari Sahih Bukhari. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b 'an Az-Zuhri 'an Urwah 'an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha sabhata ad-duha wa inni la usabbihuha. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW mendawamkan salat duha sementara aku mendawamkannya. Iya. Di sini Aisyah menceritakan ibu-ibu bahwa Aisyah belum pernah melihat Rasulullah SAW melakukan apa? Salat duha secara dawam. Iya. Tapi Aisyah juga meriwayatkan dalam satu riwayat yang lain, di mana Aisyah mengatakan kana yusalli arba'an wa yazidu masya Allah. Rasulullah SAW suka sholat duha 4 rakaat dan beliau tambahkan sesuai dengan yang beliau kehendaki. Dalam Sahih Muslim itu. Iya. Aisyah mengatakan Rasulullah sholat duha 4 rakaat dan beliau tambahkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tapi dalam hadis ini mengatakan aku belum pernah melihat Rasulullah SAW sholat duha. Maksudnya kata para ulama yaitu mendawamkannya. Sementara aku mendawamkannya. Ya. Kemudian Aisyah dalam Sahih Muslim menjelaskan kenapa beliau mendawamkannya, Pak. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yuhibbu an ya'mala syai'an fatarakahu khasyata an yufrad ala ummati atau kama qala. Rasulullah itu suka untuk melakukan suatu amal,
lalu beliau tinggalkan karena takut diwajibkan atas siapa? Umatnya. Jadi Aisyah memahami Rasulullah tidak mendawamkan salat duha itu karena takut diwajibkan atas apa? Umatnya. Dan telah pernah kita sebutkan ibu-ibu tentang perselisihan para ulama. Bolehkah mendawamkan salat apa? Duha. Dan saya sudah sebutkan bahwa pendapat yang saya condong kepadanya yaitu boleh mendawamkan sholat apa? Duha. Kenapa? Karena pertama Nabi SAW menganjurkan sholat duha dalam hadis-hadis yang banyak. Seperti Nabi SAW menyebutkan bahwa pada tubuh anak Adam itu ada 360 sendi yang harus dipenuhi apa bu? Sedekahnya. Dan ternyata bisa dicukupi dengan 2 rakaat apa? Duha. Juga Nabi SAW mengatakan salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin itu saat anak unta sudah mulai apa? Kepanasan. Bahkan Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah agar jangan meninggalkan salat duha. Dan hadis-hadis yang lainnya itu menunjukkan bahwa boleh kita mendawamkan salat apa? Salat duha. Adapun Nabi tidak mendawamkannya, di sini Aisyah memahami. Kenapa Nabi tidak mendawamkan? Karena takut diwajibkan atas siapa? Umatnya. Bab salatul duha fil hadar. Bab salat duha saat fil hadar. Maksudnya saat mukim, tidak safar. Ya. Qalahu Itban bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang diucapkan oleh Itban bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dalam hadis yang panjang, Bu. Di mana Itban bin Malik cerita, kata Itban, ya aku seorang yang buta dan aku suka mengimami kaumku di kampungku. Iya. Tapi kalau dan antara masjid dan rumahku itu ada lembah. Kalau musim hujan, kata Itban, lembah itu mengalirkan air sehingga aku tidak bisa pergi kemana? Ke masjid. Suatu ketika aku datang kepada Rasulullah dan memohon supaya Rasulullah mau sholat di rumahku, di tempat yang akan aku jadikan sebagai musola di rumahku. Maka Rasulullah pun mengiyakan. Datanglah Rasulullah SAW keesok harinya bersama Abu Bakar dan beberapa sahabat. Sesampainya di rumah Itban, Rasulullah bertanya, di mana kamu mau aku sholat? Maka kemudian Itban pun menunjukkan suatu tempat di bagian rumahnya yang akan dijadikan musola. Maka Rasulullah pun kemudian bersaflah, jadi imam dan para sahabat pun bersaflah. Lalu Rasulullah pun sholat 2 rakaat. Iya. Itu menunjukkan bahwa sholat duha boleh sekali-kali berjamaah. Iya. Sholat duha boleh sekali-kali apa? Berjamaah, tapi tidak boleh didawamkan karena Nabi tidak pernah mendawamkannya ya. Nah itu yang diinginkan oleh Bukhari dari hadis ini. Demikian yang dikatakan oleh Itban bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 582. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalath la ad'uhunna hatta amut shaumu thalathati ayyam min kulli shahr wa salatu firatin wa rak'atay dhuha wa naumin ala witr wa naumin ala witr. Dari Abu Hurairah
semoga Allah meridainya, ia berkata, kekasihku yaitu Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Aku tidak akan meninggalkannya sampai aku meninggal. Yang pertama itu puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap apa? Bulan. Dan puasa 3 hari setiap bulan tubuh yang paling utama yaitu ayyamul bid 13, 14, 15. Tapi kalau misalnya di tanggal-tanggal itu kita nggak bisa, boleh di awal bulan, boleh di akhir bulan, terserah. Yang jelas 3 hari setiap apa? Bulan. Ya. Yang kedua, 2 rakaat duha. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya ada tambahan kulla yaum, yaitu 2 rakaat duha setiap harinya. Ya. Berarti Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah ibu supaya mendawamkan sholat apa? Duha 2 rakaat setiap harinya. Maksudnya 2 rakaat ini bu yang paling sedikit. Kalau mau lebih dari situ ya terserah. Iya. Iya, adapun Nabi tidak mendawamkannya sudah dijawab oleh Aisyah tadi bahwa Nabi SAW khawatir diwajibkan atas umatnya. Yang ketiga, dan agar aku sholat witir sebelum apa? Tidur. Namun ibu, anjuran sholat witir sebelum tidur ini bagi mereka yang tidak yakin bisa bangun di akhir malam. Iya. Dan subhanallah, wasiat ini, 3 perkara ini juga Rasulullah wasiatkan kepada sahabat lain yang bernama Abu Darda dalam riwayat Muslim. Demikian pula ya kepada Abu Dzar yang dikeluarkan Nasai. Berarti ada 3 sahabat yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dengan 3 perkara ini. Abu Hurairah, Abu Darda, dan siapa? Ya, dan Abu Dzar. Ya. Ini ibu sekalian. Bab ar-rak'ataini qabla adh-dhuhr. Dari hadis Abu Hurairah ini ibu kita ambil faidah bolehnya mendawamkan salat apa? Salat duha setiap hari sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ya. Bab ar-rak'ataini qabla adh-dhuhr. Bab 2 rakaat sebelum zuhur. Hadis 583. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah. Dari Aisyah semoga Allah meridainya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Di sini menunjukkan ibu-ibu ya bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. Sementara Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi sholat qabliyah zuhurnya berapa? 2. Aisyah 4. Apakah saling bertabrakan? Tentu tidak. Kenapa demikian? Karena itu sepengetahuan Ibnu Umar. Sementara Aisyah punya pengetahuan lebih. Ya. Ibnu Umar hanya melihat Rasulullah hanya 2 rakaat. Sementara Aisyah melihat 4 rakaat. Tentu hadis Aisyah ibu lebih didahulukan. Kenapa? Karena al-mutsbit muqaddam 'alan nafi.
perawi yang meriwayatkan ada lebih dahulukan. Tapi itu menjadi pilihan ya. Kalau misalnya ibu maunya 2 silahkan. Dan kalau ibu maunya 4 ya bagus banget gitu. Iya. Bab as-salah qabla al-maghrib. Bab salat sebelum maghrib. Hadis 584. An Abdullah al-Muzani an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla salatil maghrib. Qala fi thalithah liman syaa'a karahata an yattakhidhaha an-nasu sunnatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah sebelum salat maghrib. Beliau ucapkan itu 3 kali, namun yang ketiganya Rasulullah mengatakan bagi siapa yang mau. Maksudnya bagaimana? Bagi siapa yang mau? Karena beliau khawatir dijadikan oleh manusia sebagai sunnah yang dawam. Ya. Artinya ibu-ibu, Nabi tidak suka sholat qobliyah maghrib itu didawamkan. Ya. Kenapa? Karena Nabi di situ mengatakan liman sya', bagi siapa yang mau sholat silahkan. Ya. Ini ibu-ibu sekalian. Berarti hadis ini menunjukkan adanya sholat qobliyah maghrib, tapi tidak termasuk sholat sunnah rawatib yang didawamkan. Hadis 585 an Marthad bin Abdullah al-Yazani qala ataitu Uqbah ibn Amir al-Juhani faqultu ala u'jibuka min Abi Tamim yarka'u raka'ataini qabla salatil maghrib. Faqala Uqbah inna kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulullah SAW. Qultu fama yamna'uka al-an? Qala asyughlu. Dari Marthad bin Abdullah al-Yazani, ia berkata, aku mendatangi Uqbah bin Amir al-Juhani, seorang sahabat. Lalu aku berkata, tidakkah kamu merasa heran dari Abu Tamim? Dia suka sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib itu. Iya, artinya Marthad merasa heran, iya, kepada Abu Tamim. Kok dia sholat qobliyah maghrib sih? Apa jawab Uqbah? Dulu kami melakukan itu di zaman Nabi, di zaman Rasulullah SAW. Lalu Marthad bertanya, terus sekarang kenapa kamu tidak lakukan? Kata Uqbah, sibuk. Ya. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu, kita ambil faedah yang pertama. Terkadang seseorang melihat perkara itu mungkar padahal tidak mungkar karena kekurangan ilmu. Marthad di sini merasa heran dengan Abu Tamim yang suka sholat 2 rakaat sebelum apa? Maghrib. Seakan-akan Marthad mengingkarinya. Iya. Kenapa? Karena belum sampai kepada Marthad tentang hadis adanya qobliyah apa? Maghrib. Ya, alhamdulillahnya di sini ditanyakan langsung kepada seorang sahabat. Maka Uqbah menjawab, kami dahulu melakukan itu di zaman Rasulullah SAW. Ya, jadi kamu nggak perlu takjub, nggak perlu heran, karena kami dahulu melakukannya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menunjukkan ibu-ibu, terkadang seorang alim meninggalkan ibadah yang sunnah karena ada perkara lain atau kesibukan lain yang lebih penting.
Di sini Uqbah ya ditanya oleh Marsad bin Abdillah, terus sekarang kenapa kamu tidak melakukannya? Apa yang menghalangi kamu? Kata Uqbah, aku sibuk. Karena Uqbah ditunjuk sebagai gubernur di Mesir. Ya. Sehingga beliau sibuk dengan banyak perkara. Sehingga akhirnya beliau tidak melakukan qobliyah apa? Maghrib. Terkadang seorang alim ya meninggalkan suatu ibadah yang sunnah itu bukan karena beliau nggak suka, tapi karena melihat ada yang lebih utama sehingga tidak bisa dijama, tidak bisa dikumpulkan maksudnya. Dan ini pernah terjadi juga kepada Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku tidak pernah puasa sunnah karena kalau aku puasa sunnah aku nggak kuat sholat sunnah dan baca Quran. Sementara menurutku sholat sunnah dan baca Quran lebih utama. Akhirnya beliau memilih yang menurut beliau lebih utama. Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Terkadang sebagian ustadz tidak puasa sunnah karena lebih mendahulukan untuk ngisi kajian. Kalau dia ngisi kajian dalam keadaan puasa, lemes, nggak bisa maksimal. Maka dia lebih memilih untuk maksimal dalam mengajarkan ilmu dan meninggalkan puasa apa? Sunnah, karena melihat mengajarkan ilmu itu lebih utama, lebih banyak faidahnya. Itu nggak masalah. Iya. Kalau meninggalkan ibadah yang sunnah karena ada alasan yang lebih kuat, nggak masalah. Yang masalah itu kalau dia yang meninggalkan ibadah sunnah karena malas. Karena apa? Karena malas. Iya. Yang lebih parah lagi kalau nggak suka, nggak suka saya. Iya. Tentu sangat tidak layak ya seorang Muslim merasa tidak suka kepada sebuah ibadah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, kita lanjutkan ibu-ibu. Bab salatun nawafil jamaah. Bab salat sunnah secara berjamaah. Zakarahu Anas wa Aisyah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan hadisnya, namun sudah disebutkan sebetulnya itu hadis Itban bin Malik, Bu. Yang sudah saya ceritakan tadi kisahnya. Wah, Itban meminta Rasulullah SAW agar sholat di rumahnya, di tempat yang akan dijadikan apa? Musola. Kemudian Rasulullah pun datanglah dengan beberapa sahabat. Lalu kemudian setelah ditunjukkan tempatnya, Rasulullah pun sholat berjamaah. Waktu itu sholat duha secara berjamaah. Iya. Berarti itu menunjukkan ya bahwa sholat duha boleh secara berjamaah, tidak? Boleh. Tapi sekali. Bagaimana dengan sholat sunnah yang lainnya? Sholat sunnah yang lainnya pun juga boleh sekali-kali berjamaah. Kecuali yang Rasulullah tidak pernah lakukan sama sekali. Seperti misalnya sholat sunnah rawatib. Nabi tidak pernah sholat sunnah rawatib berjamaah. Sholat tahiyat masjid. Nabi tidak pernah melakukannya berjamaah. Adapun sholat tarawih, Nabi pernah nggak berjamaah? Pernah. Ya, selama 3 malam. Kemudian didawamkan oleh Umar di zamannya. Adapun sholat duha berjamaah, ya para sahabat pun tidak mendawamkannya. Bahkan Ibnu Umar ketika pernah melihat ada orang yang melakukan sholat duha berjamaah, ya secara terus menerus, beliau mengatakan bid'ah. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Bab at-tatawwu fil bait. Bab salat sunnah di rumah.
Tidak sebutkan hadisnya. Saya akan bawakan dari Sahih Bukhari. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Abdul A'la ibnu Hammad qala haddatsana Wuhaib an Ayyub wa Abdullah wa Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah kalian dan jangan kamu jadikan sebagai kuburan. Ya, jangan kalian jadikan sebagai apa? Kuburan. Nanti hadis ini menunjukkan ibu-ibu, ya, kalau bisa sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Makanya disebutkan dalam hadis, seutama-utama sholat itu di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat 5 waktu. Maka dalam riwayat Tirmidzi disebutkan ya bahwa sholat sunnah di rumah itu keutamaannya sama seperti sholat sholat fardu di masjid. Maka jangan kosongkan rumah kita dari sholat sunnah, ibu-ibu. Karena mengosongkan rumah dari sholat, dari baca Quran, kayak kuburan jadinya, Bu. Dan ini menunjukkan ibu-ibu bahwa kuburan itu bukan tempat sholat, bukan tempat baca Quran. Nah, di zaman sekarang malah kebalik. Orang malah rame sholat di mana? Di kuburan, baca Quran di sana. Rumahnya boro-boro. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah selesai ibu-ibu dari abwab salat at-tatawwu. Kitabus shalah fi Masjid Makkah wal Madinah. Kitab salat di Masjid Mekah dan Madinah. Itu keutamaan salat di Masjid Mekah dan Madinah. Bab fadli shalah fi Masjid Makkah wal Madinah. Bab keutamaan salat di Masjid Makkah dan Madinah. Hadis 586. An Abi Sa'id wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid saja. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Rasul, itu Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu tidak dilarang mengadakan perjalanan jauh. Bagaimana maksudnya ini? Iya. Sebagian ulama ada yang memahami hadis ini artinya begini. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh ke masjid kecuali ke 3 masjid saja. Berdasarkan sebuah riwayat yang menunjukkan kepada hal itu, tapi riwayatnya lemah. Iya. Pendapat yang paling kuat yang dimaksud hadis ini adalah tidak boleh diadakan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang dianggap mulia, keramat, kecuali 3 masjid. Ini berdasarkan pemahaman sahabat, yaitu Abu Basir. Di mana Abu Basir pernah melihat Abu Hurairah pulang dari Bukit Tur. Lalu Abu Basir bertanya kepada Abu Hurairah, min aina ji'ta, dari mana kamu datang? Kata Abu Hurairah, dari Tur. Ngapain kamu di sana? Sholat, kata Abu Hurairah.
Kata Abu Basir, kalau kamu tadi sebelum berangkat bertemu denganku, kamu tidak akan jadi berangkat. Kenapa? Kata Abu Hurairah. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga apa? Masjid. Masjidil Haram, Masjid Rasul, dan Masjidil apa? Aqsa. Lihat Abu Basir, Pak, mengingkari perbuatan Abu Hurairah yang pergi kemana? Ke Bukit Tur. Dan Bukit Tur itu kan termasuk tempat yang mulia, ya enggak, Bu? Iya. Dahulu Nabi Musa ya bertemu dengan Allah di Bukit Tur selama 40 hari. Ya. Bahkan Bukit Tur itu, Ibu, termasuk yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, tidak pula Ya'juj dan Ma'juj. Di mana ya kaum muslimin yang ada di Syam saat Dajjal datang itu mereka akan berlindung di perbukitan Tur. Dan ketika Ya'juj dan Ma'juj datang pun Nabi Isa dan kaum muslimin nanti akan berada di mana? Di Bukit Tur. Ya, di perbukitan Tur. Ya, Tur itu perbukitan banyak, Bu. Iya. Dan memang punya keutamaan, Bu, punya keistimewaan, kemuliaan. Ternyata Abu Basir mengingkari perbuatan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah pun tidak mengingkari pemahaman Abu Basir ini. Maka dari itu ya tidak boleh mengadakan tor ke tempat-tempat yang dianggap keramat, Bu, kecuali ketiga apa? Masjid. Tor misalnya ke kuburan Wali Songo. Di Indonesia ini banyak banget kayak gini nih, Pak. Sampai berbis-bis datang ke kuburan. Iya. Kita katakan tidak boleh. Kalau memang nggak boleh ziarah kubur boleh. Rasulullah menganjurkan. Yang tidak boleh itu mengadakan perjalanan jauh, mengkhususkan masjid kuburan tertentu yang dianggap mulia, ya. Maka kita katakan ini masuk dalam hadis Nabi SAW, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga ketiga masjid saja, itu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Iya. Cuman kalau ibu mengingkari, ibu bakalan dituduh Wahabi, Bu. Ya. Dan memang udah dituduh Wahabi sih, gimana lagi? Karena semua yang tidak sesuai dengan ritual mereka, ya, orang yang mengingkari ritual mereka semua dituduh Wahabi. Allahul musta'an. Padahal udah jelas-jelas bertabrakan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 587. Hadis 5, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Salat di masjidku ini lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram berapa? 100.000, Masya Allah. Di sini menunjukkan ibu-ibu keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Bahwasanya sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat, Masya Allah. Tapi ternyata Nabi bersabda kepada para wanita, ya, bahwa sebaik-baik
sholat untuk wanita di rumahnya. Padahal di Madinah ada Masjid Nabawi, ya, yang sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat. Tapi Nabi tetap menganjurkan para sahabat untuk sholat di mana? Di rumah. Bab Masjid Quba. Hadis 588. Wa an-Nafi' anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma kana la yusalli min ad-duha illa fi yawmain, yawma yaqdamu ya bi Makkah fa innahu kana yaqdamuha duha fa yatufu bil bait thumma yusalli rak'atayn khalfa al-maqam. Wa yawma ya'ti Masjid Quba fa innahu kana ya'tihi kulla sabtin فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت راكبا ومشيا فيصلي فيه ركعتين. قال وكان يقول له إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا أن أصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير ألا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. Dari Nafi bahwasanya Ibnu Umar tidak pernah salat duha kecuali 2 hari saja. Yang pertama ketika datang ke Mekah, karena biasanya ia masuk kota Mekah di waktu duha, lalu tawaf di Ka'bah, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Yang kedua yaitu saat datang ke Masjid Quba, di mana ia datang ke Masjid Quba ya di setiap Sabtu. Sebagian ulama mengatakan makna setiap Sabtu artinya seminggu sekali, maksudnya itu. Apabila masuk masjid, beliau tidak suka untuk keluar dari masjid sampai sholat 2 rakaat padanya. Dan ia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ya mengunjungi Masjid Quba itu setiap Sabtu, baik dengan berkendara maupun berjalan kaki. Maka beliau pun sholatlah 2 rakaat di sana. Dan beliau berkata, sesungguhnya aku melakukan seperti aku melihat para sahabatku juga melakukannya. Dan aku tidak mencegah siapapun untuk sholat kapanpun, baik di waktu malam maupun siang. Akan tetapi jangan kalian sengaja sholat saat matahari terbit dan matahari terbenam. Di sini Ibnu Umar, ibu-ibu menceritakan ya bahwasanya Ibnu Umar tidak pernah sholat duha, kata Nafi. Karena memang madhabnya Ibnu Umar, pendapatnya bahwa sholat duha itu ya tidak boleh didawamkan, tidak boleh ya tidak dilakukan terus menerus. Kata Nafi, kecuali 2 hari saja, ketika masuk kota Mekah dan ketika pergi ke Masjid Quba. Dan sebutkan dalam hadis yang lain, ibu-ibu, apa keutamaan sholat di Masjid Quba? Sebutkan dalam hadis yang lain bahwa sholat di Masjid Quba itu sama pahalanya dengan umroh. Sama pahalanya dengan apa? Dengan umroh, Masya Allah. Makanya kalau ibu datang ke kota Madinah, ibu ya jangan sia-siakan ya untuk datang ke Masjid Quba, sholat di sana 2 rakaat, Masya Allah, pahalanya sama dengan umroh, luar biasa sekali. Di sini kita ambil faidah bahwa Nabi SAW mendawamkan mengunjungi Masjidil Aqsa, Masjid Quba itu seminggu sekali. Setiap seminggu sekali pasti Rasulullah SAW ke Masjid Quba, baik dengan berjalan kaki maupun dengan apa? Berkendaraan. Ini menunjukkan bolehnya pergi ke masjid dengan berkendaraan, walaupun yang lebih utama adalah berjalan kaki
ya, karena adanya hadis-hadis yang menyebutkan bahwa setiap langkah kaki itu dihitung ya, di mana mengangkat satu derajat dan menggugurkan satu dosa. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ibu-ibu sekalian, tidak boleh sengaja kita sholat di waktu yang terlarang ini, yaitu ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Kenapa? Karena adanya larangan dari Rasulullah SAW. Karena saat itu para penyembah matahari sedang sujud, dan matahari itu terbit dan terbenam di antara dua tanduk setan, kata Rasulullah SAW. Iya. Walaupun pernah kita jelaskan juga ya tentang hukum sholat sunnah zawatil asbab, sholat sunnah yang memiliki sebab, seperti sholat tahiyat masjid, ya. Dan sudah kita sebutkan pada waktu itu pendapat yang paling kuat boleh walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Wallahu a'lam. Bab man ata masjid Quba kulla sabtin. Bab orang yang mendatangi Masjid Quba setiap Sabtu. Tidak disebutkan hadisnya karena hadisnya tadi sudah disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW datang ke Masjid Quba itu setiap Sabtu, baik berjalan kaki maupun berkendaraan. Bab ityani Masjid Quba raqiban wa masyian. Bab mendatangi Masjid Quba baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki. Juga sudah tadi hadisnya Ibnu Umar bahwa Nabi SAW mendatangi Masjid Quba setiap Sabtu baik berjalan maupun dengan berkendaraan. Bab fadlu ma bainal qabri wal mimbar. Bab keutamaan antara kuburan Nabi dengan mimbar. Wa an Abdullah ibn Zaid al-Mazini radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku ada taman dari taman-taman surga. Ya. Ini kita sebut dengan istilah raudhah, Bu. Siapa mungkin ibu-ibu kalau misalnya umroh biasanya dibawa ke raudhah ya, Bu ya. Untuk sholat di sana sampai berdesak-desakan orang di situ. Padahal pahala sholat di raudhah dengan di Masjid Nabawi semuanya sama aja, Bu. Iya. Sholat di raudhah maupun di tempat lain di Masjid Nabawi itu sama, itu 1000 kali lipat. Memang di situ ada keutamaannya, apa itu? Di situ ada taman-taman surga. Ya, tapi Ustaz saya kok ngelihat ke sono nggak ada taman, artinya karpet, gimana itu? Kita katakan itu perkara yang gaib, hanya Allah yang Maha tahu bagaimana. Ya. Wallahu a'lam. Bab Masjid Baitul Maqdis. Hadis 590 An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa qad ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thintai asyrata ghazwah yuhaddithu bi arba' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin sami'tu arba'an minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ajabnani ya wa anaqnani qala la tusafir al-mar'ah masirata yawmaini illa ma'aha zawjuha aw dhu mahram wala sawma fi yawmaini al-fitr wal adha wala salata ba'da salatain ba'da subhi hatta tatlu asy-syams wa ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syams wala tushaddu rihalu ila thalathati masajid Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi hadha.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, di mana ia pernah berperang bersama Nabi SAW 12 kali peperangan, menyampaikan tentang 4 dari Nabi SAW. Dan dalam satu riwayat yang lain, aku mendengar 4 dari Nabi SAW yang membuat aku senang dan kagum. Yang pertama, tidak boleh seorang wanita safar sejarak 2 hari kecuali bersama mahram atau bersama suaminya. Ya, dan tidak boleh berpuasa di 2 hari, yaitu saat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan tidak boleh sholat setelah 2 sholat, itu setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Dan tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid saja, itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini. Di sini Abu Sa'id Ibu menyebutkan tentang 4 perkara yang membuat beliau senang dan kagum. Yang pertama yaitu wanita tidak boleh mengadakan perjalanan jauh, safar, sejarak 2 hari. Di sini sebutkan 2 hari. Dalam satu ayat yang lain, yaum wa lailah, sehari semalam. Iya. Dalam satu ayat yang lain, salasata ayyam, 3 hari. Dalam satu ayat yang lain, yaum, sehari. Ya, berbeda-beda riwayat-riwayatnya nih, Bu. Buat seorang wanita tidak boleh melakukan safar sejarak 2 hari kecuali bersama mahramnya. Ini menunjukkan tidak boleh. Ya, seorang wanita itu bepergian dengan sejarak 2 hari. Kalau di zaman dulu Ibu menyebutkan jarak itu dengan waktu. Kesana perjalanan berapa hari? Oh, kesana perjalanan cuma 1 hari. Oh, kesana perjalanan cuma 2 hari, 3 hari, dekat itu. Zaman dulu 2 hari itu dekat. Ya. Iya. Jadi yang dimaksud di sini jarak, Bu, bukan waktu. Tidak bisa dipahami. Oh, kalau kurang dari 2 hari boleh dong. Nah, kalau 2 hari Ibu ke Mekah, ke Madinah juga bisa itu. Pulang lagi, naik pesawat sampai sono, ya, kota Madinah. Kemudian naik kereta langsung ke Mekah. Ya, besoknya pulang, udah 2 hari. Ya, seperti ini boleh, tetap nggak boleh. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah jarak, bukan apa? Bukan waktu, Ibu. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama tentang jarak safar. Jumhur ulama mengatakan arba'atu burud, 4 barid, itu sekitar 80 lebih, ya, 85-an lah kilometer. Sebagian ulama mengatakan 3 mil udah disebut safar. Berdasarkan asar Ibnu Umar. Ibnu Umar kalau keluar kota Madinah sejarak 3 mil sudah mengqashar sholat. Juga Nabi SAW pernah pergi ke Dzulhulaifah, ya, dan beliau mengqashar di Dzulhulaifah. Sementara jarak kota Madinah dengan Dzulhulaifah hanya 10 kilo aja. Dan juga Anas bin Malik berkata adalah Rasulullah SAW apabila keluar sejarak 3 mil atau 3 farsakh, beliau mulai mengqashar. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada dalil yang memberikan batasan safar. Kenapa? Karena dalam hal ini berbeda-beda dalilnya, Pak. Iya. Sehingga menurut pendapat ini pendapat Ibnu Taimiyah dikembalikan kepada adat istiadat masing-masing. Yang menurut adatnya itu adalah safar, maka safar. Yang menurut adatnya bukan safar, ya bukan safar. Ini sebetulnya sudah pernah kita bahas dulu ya. Iya. Yang jelas Ibu-ibu,
Kalau kita merasa ragu, udah safar apa belum, maka tidak boleh mengqashar. Contoh misalnya, Ustaz kalau dari sini ke Bogor udah safar belum ya? Saya ragu. Karena kan kalau secara jarak belum sampai 80. Tapi atas pendapat sebagian ulama ya yang mengatakan 3 mil udah masuk. Kalau masih ragu mendingan jangan qashar. Iya. Enggak, soalnya saya mau pengen jalan-jalan ke Taman Safari. Iya. Apa harus pakai mahram? Kalau masih ragu lebih baik pakai mahram, Bu. Supaya terhindar dari apa? Ya, terhindar dari larangan. Ya. Nah ini Bu, jadi kaidahnya harus pahami. Kalau kita masih ragu, maka pada asalnya sholat itu tidak boleh kalau masih ragu kembalikan pada asal segala sesuatu. Sholat pada asalnya tidak boleh diqashar. Baik, saya kira cukup sampai di sini Bu-ibu. Alhamdulillah. Kita tutup aja Bu. Ya, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.